Baik, bagaimana hukumnya atau tanggapan saya tentang adanya masjid atau musola juga masjid sebenarnya, yang azan, yang iqomat dan yang imami satu orang. Sebenarnya memang tidak ada larangan, juga tidak ada contoh. Zaman Nabi tidak ada begitu, yang azan dan iqomat satu orang, kemudian yang imami orang lain. Tapi juga tidak ada larangan. Saya pernah di Mesir itu, di kompleks Al-Azhar itu, di Dakhiliyah, di apartemen ada banyak sekali. Itu ada masjid besar yang azan, iqomat dan imami satu orang. Ya karena memang petugasnya itu, kalau di sana kan dibayar, ya PNS atau pegawai negeri lah. Jadi muadzin dan imam itu pegawai negeri. Nah, mungkin pemerintah hanya bisa mengangkat satu orang, sehingga satu orang itu menjadi muadzin, iqomat dan yang imami. Tapi kalau ada teman kita yang sudah senior, biasanya yang imami teman kita. Jadi afdolnya ya beda orang sesuai sejarah zaman Nabi, zaman sahabat, khulafaur rasyidin dan seterusnya. Muadzin dan iqomat itu sama. Mungkin musola ya, yang iqomat satu orang, kemudian imam satu orang. Kalau subuh muadzinnya dua, malamnya 1 jam sebelum masuk subuh itu ada adzan, kemudian ketika masuk subuh ada adzan, kemudian qomat. Tapi di sini tidak biasa ya, belum biasa. Kalau dipraktekkan darani subuh. Kemudian adzan pakai radio atau pakai kaset gitu ya, atau ngikut radio orang ngikut siaran radio, kemudian di mic-nya ditaruh dekat radio, bagaimana? Juga tidak ada larangan memang, tidak ada larangan. Tapi gak pantas ya, kebangetan. Wong azan itu dapat pahala besar di antara hamba Allah SWT. Yang pahalanya besar itu muadzin dan imam. Muadzin itu ngitung sing teko piro, itu dia dapat bagian pahala yang datang. Yang datang tidak berkurang sama sekali. Imam juga gitu, dapat pahala berapa makmumnya. Sementara makmumnya juga tidak berkurang pahalanya sama sekali. Lah kok diwakili radio utawa kaset? Tidak boleh. Kalau tarhimnya kaset boleh lah ya, tarhimnya. Tapi kalau azan janganlah. Eman pahalanya satu, yang kedua gak ilok, cek males sih. Tapi mungkin di situ nggak ada orang, ada pesing tangi suaranya welek pemane. Gimana kan kalau pakai sesekali, kalau darurat ya tidak apa-apa. Tapi baiknya jangan membuat keadaan darurat. Kesempatan azan manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai terjadi azan menggunakan nyender atau transfer dari radio atau memutar kaset. Memang tidak ada dalil yang melarang, tapi kepantasan tidak yang memungkinkan untuk itu. Ya gitu Mas ya.